Halo teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Frankuy, dan di video kali ini aku mau menceritakan alur film yang berjudul Free Guy yang tayang pada 13 Agustus tahun 2021 dengan latar belakang dunia video game online, dan kita akan dibawa berpetualangan di dalamnya serta juga akan menuntaskan sebuah misi rahasia yang berhubungan dengan yang terjadi di dunia nyata. Bagaimana kalian penasaran dengan ceritanya? Kalau kalian penasaran, baiklah kita langsung masuk ke ceritanya ya. Let's go! Awal kisah dimulai di sebuah kota bernama Free City. Hiduplah seorang pria bernama Guy. Guy ini setiap hari terbangun untuk menjalani rutinitasnya yang selalu sama setiap harinya. Mulai dari menyapa ikan peliharaannya, mengenakan pakaian yang sama, dan membeli kopi yang sama, dan bekerja sebagai teller di sebuah bank. Pria bernama Guy ini memiliki seorang sahabat bernama Buddy yang bekerja sebagai satpam di bank yang sama dengan Guy. Mereka menjalani hidup dengan datar dan sama setiap harinya. Namun di kota Free City ini memiliki banyak keanehan. Di sana setiap harinya terus terjadi kegaduhan dan tindak kriminal. Dan keanehan lain seperti setiap orang yang mengenakan kacamata boleh melakukan apapun semau mereka. Berbeda seperti Guy dan Buddy yang selalu melakukan hal yang sama setiap harinya. Sedangkan di sisi lain, di sebuah gang sempit terdapat seorang wanita menemui seorang pria bertopeng untuk mendapatkan peta lokasi rumah yang menyimpan sebuah klip penting yang wanita itu cari. Saat itu di jalanan kota, Guy dan Buddy tidak sengaja berpapasan dengan wanita itu, dan saat itu Guy langsung jatuh cinta kepada wanita itu karena sesuai dengan kriteria wanita impiannya. Setelah melihat wanita itu, Guy mencoba mengejar wanita itu untuk mengajaknya berkenalan, namun wanita itu menghilang dari pandangannya. Kok nggak ada? Setelah Guy melihat wanita impiannya itu, perilaku Guy sedikit berubah, di mana dia mulai berusaha mengubah rutinitasnya yang selalu sama setiap harinya. Saat terjadi lagi perampokan di bank tempat Guy bekerja, saat itu dia melihat lagi wanita impiannya melintas di depan bank, dan Guy memberanikan diri untuk menghadapi perampok bank dan mengambil kacamatanya untuk dapat berbicara dengan wanita impiannya. Saat Guy mengenakan kacamata dari perampok bank itu, Guy melihat hal mencengangkan dan menemukan perspektif berbeda tentang hidupnya kini, bahwa dia adalah seorang non-player karakter atau NPC di dalam sebuah video game online bernama Free City. Ternyata game online Free City ini dikembangkan oleh dua programmer bernama Millie dan Kiss, yang awalnya bernama Game Life Itself, dan game ini dirilis oleh perusahaan Konami tempat Kiss bekerja saat ini. Sedangkan Millie tidak bergabung di perusahaan game itu karena dia ingin menggugat perusahaan Konami dan mencari bukti kode Game Life Itself yang dicuri oleh kepala pengembang game perusahaan Konami. Untuk menemukan bukti itu di game Free City, Millie memutuskan menjadi player gadis Molotov Girl untuk mencari sebuah klip penting berisi kode game. Dan ternyata gadis Molotov Girl ini adalah wanita impian yang Guy ingin temui. Kembali ke Guy, setelah dia melihat gadis Molotov Girl dan mengenakan kacamata, rutinitas yang dijalani Guy mulai berubah. Hal itu menarik perhatian Kiss, tim pengembang dari perusahaan Konami sekaligus teman dari Millie. Karena hal itu, Kiss dan Moser memutuskan bermain game Free City untuk menemukan siapa player dari Guy. Karena NPC tidak dapat melakukan hal semau mereka karena mereka berperan sebagai karakter sampingan, bukan sebagai karakter player. Di dalam game Free City, Kiss dan Moser menjadi polisi untuk menangkap dan menghabisi Guy. Namun mereka tidak berhasil menemukan siapa player dari Guy, dan saat diperiksa statistik server dari game, jumlah pemain daring tidak berkurang, yang artinya Guy benar-benar seorang NPC dan tidak memiliki player. Di sisi lain, Millie kembali bermain game Free City sebagai player dari Molotov Girl setelah mendapatkan peta lokasi dari player lain. Tempat itu disinyalir sebagai tempat di mana kode Game Life Itself yang dicuri berada. Saat Molotov Girl sedang memantau dari tempat itu dari kejauhan, tiba-tiba datang Guy menghampirinya, dan saat itu dia kaget dan heran kenapa bisa bertemu lagi dengan Guy. Karena dia mengira Guy adalah seorang NPC atau karakter sampingan.
Dan saat itu juga, player lain dari tempat penyimpanan kode game menyadari keberadaan Molotov Girl dan Guy. Mereka berdua diserang oleh player lain dan mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri menggunakan lingkaran portal untuk menyelamatkan diri mereka. Setelah itu, mereka tiba di tempat penyimpanan senjata milik Molotov Girl. Saat itu, Molotov Girl menyuruh Guy menaikkan level game hingga di atas 100 level agar dia mau bertemu dan berbicara lagi dengan Guy. Dan saat itu, Molotov Girl menyarankan Guy untuk melakukan tindak kekerasan seperti merampok, memukul wajah player lain, membajak mobil orang lain agar dia cepat menaikkan levelnya. Namun Guy menolak karena dia tidak mau melukai orang yang tidak bersalah. Saat itu Guy berpikir daripada naik level melalui tindakan kekerasan, Guy memilih untuk melakukan perbuatan baik dan menjadi pahlawan di game Free City. Beberapa saat setelah itu, Guy mulai menjalankan misinya menjadi pahlawan dan berbuat baik kepada warga Free City. Guy akhirnya berhasil menaikkan level melalui perbuatan baiknya dan mendapat julukan sebagai Blueser Guy, dan mulai mendapat perhatian dari para player game Free City. Di sisi lain di dunia nyata, Millie meminta bantuan Kiss temannya untuk membantunya masuk ke tempat penyimpanan klip kode game Life Itself berada, agar membuktikan kepala pengembang perusahaan Konami memang mencuri kode game yang Millie dan Kiss punya. Saat Molotov Girl sudah memasuki tempat penyimpanan itu dan mengambil klip berisi kode game, tiba-tiba sirine peringatan berbunyi dan Molotov Girl diserang oleh NPC penjaga tempat itu, dan klip berhasil direbut oleh mereka. Tiba-tiba saat itu datanglah Guy membantu Molotov Girl melawan para penjaga tempat itu dan membawanya melarikan diri. Setelah itu, Guy membawa Molotov Girl ke ruang penyimpanan miliknya dan memberitahu Molotov Girl kalau dia sudah di level 102 dengan cepat setelah menjadi pahlawan di Free City. Saat itu, Molotov Girl belum mengetahui kalau Guy adalah seorang NPC. Dia mengira player dari Guy adalah seorang hacker dari perusahaan Konami. Saat itu, Guy tidak mengerti maksud perkataan dari Molotov Girl. Setelah melihat ruang penyimpanan milik Guy, Guy mengajak Molotov Girl untuk membeli es krim rasa permen karet favoritnya. Saat itu Molotov Girl kaget karena dia juga sangat menyukai es krim rasa permen karet. Saat itu Molotov Girl heran seolah-olah Guy dapat membaca isi pikirannya. Setelah mereka menghabiskan waktu mengobrol dan berjalan-jalan di Free City, tiba-tiba Guy berkata kepada Molotov Girl bahwa dia sangat ingin mencium Molotov Girl. Mendengar hal itu, Molotov Girl bingung karena hal tersebut seharusnya tidak ada di dalam game. Namun Molotov Girl mengizinkan Guy untuk menciumnya jika mengetahui caranya. Dan akhirnya Guy berhasil melakukan itu. Saat itu di dunia nyata, Kiss mendatangi rumah Millie untuk memberitahu Millie bahwa Guy benar-benar seorang NPC atau karakter sampingan yang tidak memiliki pemain. Kesadaran diri Guy muncul dari kode kecerdasan buatan atau AI yang berisi preferensi pribadi Millie yang dimasukkan oleh Kiss ke dalam game Life Itself. Dan itu juga penyebab Guy dapat mengembangkan minat romantis kepada Molotov Girl. Mendengar hal itu, Millie sangat kaget karena hal itu sangat mustahil terjadi. Bagaimana seorang NPC mengira dirinya hidup? Saat itu, Kiss juga memberitahu Millie bahwa 2 hari lagi perusahaan Konami akan merilis game Free City Part 2 dan akan menghapus game Free City Part 1 dari server perusahaan Konami, yang artinya Guy dan kode game Life Itself milik Kiss dan Millie akan hilang, dan mereka akan gagal menemukan bukti bahwa Etuan kepala perusahaan Konami mencuri kode game milik mereka. Saat itu, Kiss menyuruh Millie menemukan kode game Life Itself dengan bantuan Guy di dalam game Free City. Dan Kiss akan membantu mereka dari server game di perusahaan Konami agar berhasil menemukan kode game tersebut. Setelah itu, Millie langsung bergegas menemui Guy di dalam game Free City untuk memberitahunya bahwa dia seorang NPC atau karakter sampingan di dalam sebuah game, dan Free City ini tidak nyata. Mendengar hal itu, Guy sangat bingung dan marah karena dia merasa kehidupannya sangat nyata, apalagi setelah dia bertemu Molotov Girl. Setelah mendengar perkataan Molotov Girl, Guy meninggalkan Molotov Girl untuk mencari bukti kalau Free City ini memang tidak nyata seperti yang dikatakan Molotov Girl. Guy saat itu memutuskan menemui Buddy temannya untuk menanyakan apa dia menyadari kalau kehidupan di Free City tidak nyata. Buddy saat itu menjawab, lantas kenapa jika aku tidak nyata? Buktinya sekarang aku membantu temanku melewati masa sulitnya. Meski aku tidak nyata, momen sekarang ini nyata dan terjadi. Apa yang lebih nyata dari orang yang mencoba membantu teman terbaiknya?
Setelah mendengar perkataan Buddy temannya, pikiran Guy langsung berubah dan saat itu Guy meminta Buddy membantunya mengambil klip kode game Life Itself di ruang penyimpanan untuk menyelamatkan Game Free City. Dan ternyata pemilik tempat itu mengenali Guy karena popularitasnya sebagai blueser Guy. Dan saat itu dia mengizinkan Guy untuk mengambil apapun di sana dan akhirnya Guy berhasil mendapatkan kode game Life Itself tersebut. Setelah itu, Guy kembali menemui Millie untuk memberikan klip kode game Life Itself yang didapatkannya dan juga Guy memberitahu Millie bahwa dia ingin menyelamatkan Game Free City agar para NPC tidak menghilang. Saat itu, Millie mengajak Guy melihat isi klip kode bersama-sama. Guy mengatakan dia pernah melihat game Life Itself tersebut. Di dunia nyata, popularitas Guy terus berlanjut dan semakin banyak orang yang mengenali Guy. Dan hal itu dapat mengancam peluncuran Game Free City Part 2. Karena takut perusahaan Konami akan rugi besar, Edwan, kepala perusahaan Konami, memerintahkan Mouser untuk meribut Game Free City agar mengembalikan Guy seperti semula. Saat itu, Mouser akhirnya mematuhi perintah Edwan untuk meribut Game Free City. Saat itu, Guy kembali seperti semula sebagai NPC atau karakter sampingan tanpa ingatan sebelumnya dan tidak mengenali Molotov Girl. Di dunia nyata, Kiss memberitahu Millie bahwa kode kecerdasan buatan AI Guy masih bisa diakses, yang artinya Millie bisa mengembalikan ingatan Guy yang hilang. Karena yang membuat Guy hidup adalah Millie atau Molotov Girl, dan hanya Millie yang mengetahui cara mengembalikan ingatan Guy. Setelah itu, Millie langsung bergegas menemui Guy di dalam Game Free City dan saat itu Millie mencium Guy agar kesadaran diri Guy muncul kembali dan dapat mengingat kembali ingatan sebelumnya. Ternyata cara itu berhasil dan saat itu Guy kembali mengingat semuanya. Saat itu Guy memperlihatkan sesuatu kepada Millie di kaca jendela kamarnya. Ternyata itu adalah pantulan pulau game Life Itself yang disembunyikan oleh Edwan, kepala perusahaan Konami, agar tidak terlihat dia mencuri kode game tersebut. Itulah yang dimaksud oleh Guy sebelum dia hilang ingatan bahwa dia pernah melihat game Life Itself di Free City. Di dunia nyata, Millie memberitahu Kiss tentang pantulan pulau game Life Itself di Free City, dan itu merupakan bukti mutlak bahwa Edwan mencuri kode game milik mereka. Saat itu Kiss mengatakan dia akan membantu mencarikan cara untuk melewati pembatas agar Guy dan Millie bisa sampai di pulau game Life Itself dan mendapatkan bukti itu. Saat itu, Guy menyarankan sebuah ide kepada Millie agar mereka dapat sampai di pulau game Life Itself. Ide tersebut yaitu mengajak para NPC di Free City untuk melakukan pemberontakan bersama, dengan menyadarkan mereka bahwa di Free City tidak harus selalu terjadi tindak kriminal dan kegaduhan. Guy mengatakan kita tak perlu menjadi penonton terhadap hidup kita sendiri, kita bisa menjadi apapun semau kita. Awalnya, para NPC ini tidak mau menerima tawaran Guy untuk melakukan pemberontakan bersama di Free City. Namun Guy mencoba meyakinkan mereka bahwa mereka bisa seperti Guy dan saat itu Guy mengatakan apapun yang ada di dalam diriku juga ada di dalam diri kalian. Mendengar hal itu, akhirnya para NPC Game Free City mau melakukan pemberontakan bersama demi kehidupan mereka. Beberapa saat setelah itu, para NPC langsung melakukan aksi pemberontakan di Game Free City. Saat itu Game Free City tiba-tiba kehilangan semua NPC dan saat itu para player kebingungan dan meminta perusahaan Konami untuk memperbaiki Game Free City tersebut. Setelah Edwan mendengar keluhan dari para player Game Free City, Edwan menyuruh timnya mencari siapa partner Guy melakukan pemberontakan di Game Free City. Saat itu akhirnya Edwan mengetahui player tersebut adalah Millie Rux, teman dari Kiss karyawannya yang menggugat perusahaan Konami. Saat itu Edwan menyuruh Mouser menghapus akun Millie dari Game Free City. Namun Mouser mengatakan dia sudah melakukan itu namun tidak bisa karena akun yang dimiliki Millie palsu. Akhirnya Edwan menyuruh Mouser menghabisi Millie di Game Free City. Saat itu Mouser mengatakan kepada Edwan kalau sekarang susah untuk menghabisi Millie karena game sudah tidak memiliki pertahanan apapun karena semua NPC menghilang seolah-olah seperti mogok bekerja digital. Edwan saat itu menyuruh Mouser melakukan apapun yang dia bisa untuk menghabisi Millie dan Guy. Mouser akhirnya memanipulasi topografi game secara langsung untuk menghabisi Guy dan Millie. Namun di sisi lain, Kiss membantu Guy dan Millie dengan cara membuat perubahan di dalam Game Free City untuk melindungi dan mengarahkan mereka ke pantai Hitman, batas tempat dari Game Free City.
Setelah Millie dan Guy berhasil sampai di pantai Hitman, selanjutnya Kiss membantu mereka dengan membuat jalan di atas air untuk melewati pembatas Game Free City agar dapat membantu Guy dan Millie menuju pulau Game Life Isle dengan mudah. Karena perbuatannya itu, Kiss akhirnya saat itu dipecat oleh Edwin, kepala perusahaan Konami. Karena kesal dengan perbuatan Kiss, akhirnya Edwin menyuruh Mouser mengeluarkan seluruh player dari Game Free City dan mengakibatkan Millie atau Molotov Girl menghilang dari game tersebut. Namun sebelum menghilang, Millie meminta Guy harus berhasil sampai di pulau Game Life Isle untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Edwin telah mencuri kode game milik Kiss dan Millie. Karena seluruh player dikeluarkan dari Game Free City, akhirnya Kiss mengatur Game Free City untuk ditayangkan secara streaming kepada seluruh player di seluruh dunia. Dan di sisi lain, Edwin menyuruh timnya mengirimkan jus salinan NPC yang menyerupai Guy yang berotot walaupun belum selesai dikembangkan untuk Game Free City Part 2 demi menghabisi Guy di Game Free City. Saat itu, Guy terus diserang oleh NPC Dude tanpa bisa melawan walaupun temannya Buddy datang untuk membantunya. Karena tidak dapat mengalahkan NPC Dude dalam pertarungan, akhirnya Guy mempunyai ide untuk memasakkan Dude kacamata miliknya untuk mengalihkan perhatiannya agar Guy dapat menuju pulau Game Life Isle dengan aman, dan ternyata cara tersebut berhasil. Karena saat itu Guy berhasil mengalahkan NPC Dude, Edwin sangat marah dan kemudian memasuki ruang server perusahaan bersama Mouser untuk menghancurkan server Game Free City dengan kapal api untuk mencegah Guy menemukan pulau Game Life Isle di Free City dan mengungkap pencurian kode game yang dilakukannya. Karena server Game Free City dihancurkan oleh Edwin, Game Free City mulai kehilangan separuh isi kota Free City dan membuat para NPC lain melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka. Sementara itu, Mouser mengundurkan diri dari perusahaan Konami setelah mengetahui kebenaran bahwa Edwin mencuri kode Game Life Isle milik Kiss dan Millie. Di sisi lain, Guy dan Buddy terus berusaha berlari sekencang-kencangnya menuju pulau Game Life Isle. Namun tiba-tiba saat itu jalan menuju pulau tersebut terbelah menjadi dua dan memisahkan Guy dan Buddy. Saat itu Buddy menyuruh Guy pergi tanpanya untuk membuktikan bahwa para NPC itu penting di dalam sebuah game. Dan setelah mengatakan itu, Buddy menghilang begitu saja. Setelah Guy mendengar permintaan Buddy, saat itu Guy melanjutkan perjalanannya menuju pulau Game Life Isle sebelum jalan di atas air menghilang. Di sisi dunia nyata, semua orang menyaksikan perjuangan Guy dan berharap Guy berhasil sampai di pulau tersebut. Tepat sebelum jalan di atas air menghilang, Guy melompat ke depan dan menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, pulau Game Life Isle muncul di dalam Free City, yang artinya Guy berhasil selamat dan menyelamatkan nyawa para NPC dan berhasil menemukan bukti bahwa Edwin, kepala perusahaan Konami, mencuri kode Game Life Isle. Di sisi lain, Millie mendatangi perusahaan Konami untuk menemui Edwin dan mengatakan kalau Guy berhasil sampai di pulau Game Life Isle dan semua orang telah mengetahui perbuatan jahat Edwin. Mendengar hal itu, Edwin mengancam Millie dengan ingin menghancurkan server terakhir berisi kode para NPC di Game Free City agar Millie membatalkan gugatannya. Saat itu akhirnya Millie memilih untuk menyelamatkan para NPC di Game Free City dan memberi seluruh keuntungan Game Free City kepada Edwin agar server terakhir tidak dihancurkan. Walaupun Millie memberikan seluruh keuntungan Game Free City kepada Edwin tanpa kode game milik Millie dan Kiss, Game Free City Part 2 mengalami kegagalan besar saat diluncurkan. Sedangkan nasib Edwin ditangkap oleh polisi karena tindakan pencurian kode Game Life Isle yang dilakukannya. Di sisi lain, Millie, Kiss, dan Mouser memulai perusahaan baru dengan sukses berkat kode Game Life Isle yang dipulihkan dengan merilis game bernama Free Life dengan menyertakan Guy, Buddy, Dude, dan NPC lain Free City di dalamnya. Berkat Guy, akhirnya Millie mengetahui sebuah rahasia kalau sebenarnya Guy merupakan bentuk surat cinta yang ditulis untuknya dari seseorang yang memprogram Guy di Game Free City. Saat itu Millie baru menyadari kalau Kiss menyukainya sejak lama. Setelah mengetahui hal itu, Millie langsung bergegas menemui Kiss untuk menyatakan perasaannya juga. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Nah teman-teman, itulah alur cerita film Free City yang tayang pada tahun 2021. Bagaimana, sangat seru bukan? Kalau kalian suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat membuat video yang dapat menghibur kalian. Mohon maaf jika selama menceritakan alur film ini ada kesalahan dalam ucapan. Dan sampai bertemu lagi, dadah!